bago dito sa kampanyang ito. Marami na akong dinaanan na kampanya. Pero hindi pa ako nakadaan ng kampanya na kasama ko lahat yung 3 anak ko. Ferdinand Marcos Jr. di Filipina dan Gibran Rakabuming Raka di Indonesia punya banyak kesamaan, yakni sama-sama anak presiden yang menjadi kandidat pemilihan umum dan menghindari debat publik. Dalam pemilihan presiden Filipina tahun lalu, Ferdinand alias Bongbong Marcos Jr. berulang kali menolak berdebat dengan pesaingnya, bahkan dalam acara resmi yang digelar oleh Komisi Pemilihan. Banyak yang menduga Bongbong cemas dicecar pertanyaan soal pemerintahan ayahnya yang korup dan menindas rakyat hingga digulingkan melalui people power pada 1986. Analisis lain menyebutkan ia tidak menganggap debat sebagai hal penting menaikkan elektabilitas. Dalam sejumlah studi pemilihan umum di negara berkembang, debat calon presiden memang tidak banyak mempengaruhi keputusan pemilih. Tanpa mengikuti debat, Bongbong memenangi pemilihan presiden. Kampanye media sosialnya yang masif dan penuh kebohongan menyerap pemilih muda. Mirip Bongbong, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka paling sering absen dalam debat yang diselenggarakan organisasi, kampus, ataupun stasiun televisi. Ketimbang menjawab isu-isu substantif apalagi negatif, tim pasangan ini menyebarluaskan video Prabowo berjoget untuk memikat calon pemilih. Untuk debat oleh Komisi Pemilihan Umum pekan ini, tim Prabowo Gibran tampaknya juga cari aman. Mereka mengusulkan sesi saling sanggah antar kandidat dihilangkan. Bagi Prabowo Gibran yang sedang di atas angin berkat sokongan Presiden Joko Widodo, debat ada kemungkinan tidak akan menambah ceruk baru pemilih. Debat kandidat bisa menguntungkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mungkin mendapat tambahan suara dari calon pemilih yang beralih atau swing voter. Keduanya bisa jadi meraup suara pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voter. Dalam sesi saling sanggah, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud juga punya kesempatan menyoroti kelemahan Prabowo Gibran. Sesungguhnya, jikapun KPU menggelar sesi saling sanggah, debat tidak akan pernah menjadi ajang adu gagasan dan kecakapan merumuskan pikiran dan strategi. Sejak awal, debat kandidat presiden disiapkan sebagai pendalaman visi misi. Disiarkan di televisi dengan sebagian besar pendukung yang bersorak-sorai di lokasi, acara tersebut lebih pantas disebut sebagai pertunjukan ketimbang dialog calon presiden. Karena itu, harapan para calon presiden dan wakil presiden akan mengadu isi pikiran dan saling bantah jauh panggang dari api. Lipat juga keinginan untuk melihat mereka merespons isu tertentu dengan tajam dan menukik. Tanpa perubahan format yang mendasar, debat ini mungkin akan lebih buruk dari debat pemilu 2019. 4 tahun lalu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta pasangannya tampil seperti robot, yakni membicarakan hal-hal umum dengan jawaban yang telah mereka hafalkan. Mendapat bocoran pertanyaan beberapa hari sebelumnya, jawaban para kandidat presiden menjadi tak autentik. Moderator diskusi bahkan tak diizinkan mengelaborasi atau mengomentari pernyataan para calon. Tugas moderator hanya membacakan pertanyaan yang dirumuskan oleh panelis. Para panelis pun sementara itu juga tak diizinkan bertanya langsung kepada para kandidat. Semua larangan itu tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan demikian, publik tak bisa melihat karakter calon presiden dan mengukur kemampuan mereka dalam merumuskan pikiran dan strategi memecahkan masalah-masalah besar. Dalam debat calon presiden Amerika Serikat, isu-isu strategis seperti pajak, peningkatan kesejahteraan, dan strategi pertahanan dibahas secara terbuka. Pemilih bisa menyaksikan karakter calon pemimpin mereka, Donald Trump, yang mendominasi dan tak mau mendengar, sementara Joe Biden menjawab patah-patah seperti tak mengerti persoalan. Dalam pemilu Indonesia, debat dirancang menjadi pertunjukan yang palsu. Pemilih dihina semata sebagai tukang coblos dengan sejumput otak yang hanya cukup untuk mengingat joget di TikTok dan pipi kempil. Gemoy yang kerap ditampilkan dalam kemasan kartun Prabowo Gibran yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ditampilkan di baliho raksasa maupun iklan di media sosial. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran tidak menampik kalau gemoy bisa menjadi bentuk gimmick yang bisa dikapitalisasi. Namun, itu tidak mengesampingkan program yang ditawarkan Prabowo Gibran. Artinya memang dikapitalisasi ya? Kalau dipasang di baliho-baliho iklan TV itu berarti dikapitalisasi dong?
ya bahwa itu dianggap oleh Mbak Nana dikapitalisasi, bagi kami menganggap itu adalah sebuah gimmick yang positif dan kita harus Berarti merespon diakui itu gimmick ya? secara natural tanpa mengesampingkan tadi Baik. tawaran program yang baik. Juru bicara Timnas Amin, Surya Chandra, mengkritik kampanye menggunakan gimmick gemoy itu. Surya menyebut kampanye gimmick Prabowo mirip dengan yang diterapkan Ferdinand Romualdez Marcos atau Bongbong Marcos saat mengikuti pertarungan Pilpres di Filipina. Berbahaya sekali ya model-model kampanye yang mirip-mirip sama kasusnya di Filipina kan. Bongbong Marcos yang anaknya Ferdinand Marcos, otoritarian semacam Orde Baru dulu, bisa comeback karena memanipulasi model-model masyarakat yang masih nggak ngerti. Bongbong Marcos adalah anak dari diktator Filipina, Ferdinand Marcos. Ferdinand berkuasa selama 21 tahun dan dianggap otoriter. Bongbong diyakini menang menjadi presiden Filipina karena masif kampanye di media sosial dan menggait suara muda. Surya mengatakan sasaran kampanye gimmick pasangan Prabowo Gibran juga adalah anak muda. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menampik kritik terhadap kampanye gimmick gemoy Prabowo. Menurut Muzani, gemoy bukan sesuai yang melanggar prinsip demokrasi. Dia menyerahkan penilaian itu pada rakyat yang akan menentukan pilihannya di kotak suara. Muzani menegaskan, gimmick politik tak lantas menghilangkan substansi dan gagasan.